Bapak Ibu terkasih, dimanapun berada, anugerah dan kasih sayang surgawi dari pribadi Tuhan Yesus menyertai dan mengalir di setiap hati. Damai Tuhan beserta kita, hari bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Tak pernah kau lepaskan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Mengalirlah kuasa di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Amin. Lewat lembah kelam, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas pemeliharaan-Mu, kasih-Mu, kebaikan. Lewat lembah kelam, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan, Engkaulah tempat kami berlindung saat kami lemah, saat kami khawatir, saat kami gelisah, saat kami takut. Engkau tempat perlindungan. Tenanglah jiwaku, daripada mula pertolongan, keselamatan, pengampunan. Kami merindukan hari-hari Tuhan, hari-hari untuk menyenangkan hati-Mu, hari-hari melayani dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami sungguh mengasihi Engkau. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersama Bapa.
dalam pelukannya, dalam kasihnya. Dia telah datang dalam pribadi yang Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus, untuk mencari orang-orang yang gelisah, orang-orang yang takut, orang-orang yang khawatir. Bahkan Dia dalam pribadi yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, mendatangi pemungut cukai, mencari orang sakit, dan memanggil orang berdosa. Demikianlah Kristus datang ke dalam dunia ini, bukan mencari orang benar, tapi mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Tuhan mengasihi semua manusia. Diberkatilah mereka yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hadir seperti Kristus yang hadir dengan kasih-Nya. Membawa kasih tanpa syarat, membawa kasih yang sempurna, membawa kasih dengan cuma-cuma. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, karena apapun keadaan Bapak Ibu sekalian saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengasihi engkau dan sanggup dan mau untuk menolong hidup kita. Tuhan, terima kasih buat kebaikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kami tenang bersamamu, Tuhan. Halo semuanya, yuk time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan di weekend ini, di hari Sabat ini, di hari Sabtu ini. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian saudara yang terkasih, dimanapun berada. Apapun keadaanmu, bagaimanapun situasi yang kita alami saat ini, firman Tuhan hadir menjadi terang di hati setiap kita. Amin. Di sini perikopnya, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kalau kita sedikit mengulas, pemungut cukai itu adalah orang yang dibenci oleh masyarakat Yahudi. Bahkan kaum Farisi menganggap mereka sebagai pendosa sehingga mereka layak dijauhi. Tetapi di sini Tuhan Yesus akan menunjukkan sikap yang berbeda. Ia justru mencari, mendekati, dan memanggil Matius untuk mengikut dia. Ikutlah aku, kata Tuhan. Yesus hadir di hadapan Matius, menyapa dengan lembut dan penuh belas kasihan. Ini membuat Matius meninggalkan kehidupan lamanya dan mengikuti dia. Matius pemungut cukai. Sekarang kita akan melihat ayat 9 sampai 13. Setelah Tuhan Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai.
Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, Matius, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut Tuhan. Amin. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai. Wah, teman-teman datang. Dan orang berdosa datang makan. Dan mereka bersama-sama makan dengan Tuhan Yesus serta murid-muridnya. Nah, pada waktu itu orang Farisi melihat. Maka mereka berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Hei, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Kembali bahwa pemungut cukai tidak disukai oleh orang-orang Yahudi di zaman itu, serta juga oleh orang-orang Farisi. Tidak disukai, dijauhi, dibully, diomongin, mungkin diejekin, direndahkan. Iya, barangkali ada ketidakadilan yang dipraktekkan oleh oknum-oknum pemungut cukai waktu itu, dan Matius di dalamnya terlibat. Tetapi lihat, Yesus menghampiri Matius pemungut cukai. Apa yang tampak buruk waktu itu? Apa yang dijauhi oleh sekelompok orang Yahudi dan orang-orang Farisi? Yesus datang menyapa. Sapaan Yesus penuh kasih, lemah lembut. Sapaan Yesus inilah yang membuat Matius meninggalkan segala sesuatunya. Amin. Dia meninggalkan hidupnya yang lama, lalu menerima ajakan juru selamat, ikutlah dia. Engkau akan hidup, engkau pasti selamat, dosamu diampuni, hidupmu diperbaharui. Ikutlah Yesus. Yesus, oh, nama Yesus sungguh ajaib Tuhan. Yesus, engkau sungguh baik. Kami merindukan engkau lebih dalam hidup kami ini. Yesus, engkau menyapa dengan lembut Matius. Dia tanggalkan semuanya. Hal-hal yang tidak senangkan hatimu, dia tanggalkan. Demikian pun hidupku, ketika engkau menyapaku. Hidup Bapak Ibu, ketika Tuhan menyapamu dengan sapaan yang begitu lembut dan membawa damai. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agunkan selamanya. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agunkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita kembali membaca Bible. Kita sudah melihat tadi bagaimana sedikit gambaran tentang pemungut cukai, dan Tuhan Yesus menyapa pemungut cukai bernama Matius. Menyapa dengan kasih. Kok bisa demikian? Kok iso yo? Karena Tuhan Yesus itu sungguh amat baik.
Yesus, amin. Dia sungguh baik. Yesus, namanya indah. Yesus, kami cinta padamu. Ditinggikan, diagunkan selamanya. Kami mau memujimu, kami menyembahmu, kami memujimu, amin. Kami menyembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, amin. Kami memujimu. Mau baca Bible, tapi hati ini saudara-saudara terus rindu memuji Tuhan. Kami menyembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, amin. Tuhan yang layak dan memang satu yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, memberkati, amin. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian, sampai tadi di mana orang-orang Farisi akhirnya mencemooh, ya, menjudge, kok gurumu mau makan dengan Matius dan teman-temannya, pemungut cukai dan orang berdosa. Di mata orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka mensejajarkan Matius pemungut cukai dengan orang-orang berdosa. Bahkan teman-teman pemungut cukai datang makan bersama-sama, mereka sejajarkan. Bapak Ibu sekalian, janganlah menjadi orang penilai. Terlebih kalau kita merasa mengerti agama, tapi kita hanya menjadi penilai. Kita menjadi hakim. Kita mengambil haknya Tuhan. Kita mengambil posisinya Tuhan. Siapa sih yang bisa melawan firman Tuhan? Tuhan sudah bilang bahwa semua manusia berdosa. Semua manusia kekurangan kemuliaan Tuhan. Sudah berkurang, sudah najis, sudah salah, sudah ada pelanggaran. Tidak ada yang sempurna. Maka jangan menjadi orang yang suka menilai orang lain. Terlebih kalau kita merasa seorang yang ahli agama. Top up-nya itu kerajaan surga bukan tinggi hati, tetapi rendah hati. Mungkin ada ajaran-ajaran lain di luar Bible yang berkata, tinggikanlah hatimu, maka engkau akan diangkat tinggi-tinggi. Tapi masalahnya adalah yang saya temukan dan saya dapatkan, yang saya pelajari, yang saya baca, yang saya mengerti, yang saya yakin Roh Kudus tuntun saya adalah rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Kita lanjut yuk. Sekarang kita ayat 11 sampai 13 dari Matius pasal 9, ya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid, mengapa sih gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Tuhan Yesus mendengarkan. Sama-sama katakan, Yesus mendengar. Sekali lagi, Yesus mendengar. One more say, Yesus mendengar. Ingat ya, kalau hal ini kita paham, kita akan hati-hati keluarkan omongan. Kenapa? Yesus mendengar. Kalau kita paham Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi pribadi yang suka berdoa, suka menyembah Tuhan
kita tahu Yesus mendengar. Suka berdoa, tidak undur dalam doa, bertalu-talu berdoa, tekun berdoa, tidak jemu berdoa. Kenapa? Karena kita tahu Yesus mendengar. Artinya doa-doa Bapak Ibu, Yesus mendengar. Yesus mendengar. Yesus mendengar. Yesus selalu mendengarkan. Dan Yesus menjawab. Seperti ketika dalam perbincangan itu, Yesus mendengar dan menjawab. Yesus mendengar dan berkata. Inilah perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan ini akan memerdekakan jutaan pemirsa sekalian yang sedang terikat oleh dosa, yang terikat oleh sakit penyakit. Berita surga ini datang untuk melepaskan orang dari ikatan dosa dan menyembuhkan orang-orang sakit dalam nama Yesus. Ada kuasa. Yes, amin. Makasih Berta Daun. Yesus mendengar doaku. Kok bisa? Kok bisa ngono? Karena Yesus itu baik, saudara. Ya, kebaikannya tidak ditentukan dari pahalamu, ya. Bukan karena perbuatan baik dulu lantas Yesus menjadi baik. Jangan berpikir ketika kita belum baik terus Yesus tidak baik sama kita. Dia tetap baik. Sebaliknya juga jangan merasa ketika engkau sudah baik, Yesus tambah baik atau tambah sayang Bapak Ibu. Tidak. Yesus tetap sama. Kasihnya adalah sempurna. Jadi hati-hati, jangan merasa ketika engkau lemah, engkau kurang, engkau gagal, engkau jatuh, lantas Yesus berubah jadi jahat, tidak. Dan jangan berpikir juga ketika engkau baik, engkau tekun banget, engkau menjadi anak Tuhan yang baik, terus Yesus tambah baik, tambah sayang, tambah cinta. Tidak. Sama, cintanya sama Bapak Ibu sekalian kepada saya, sama. Kalau Bapak Ibu sekalian menjadi pelaku firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, itu bukan supaya agar Yesus tambah baik sama kita. Bukan supaya Yesus semakin mengasihi kita, bukan. Dengan kita setia pada firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengan renungan, memuji Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu hal untuk membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita tidak berubah. Dengarkan ini, saudara. Ketika Yesus mendengar, Yesus menjawab, apa perkataan Tuhan? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi jelas, Tuhan Yesus datang mencari orang sakit. Untuk apa? Untuk disembuhkan. Artinya, di dalam pribadi Yesus ada kesembuhan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang menyembuhkan. Tuhan Yesus mencari orang sakit untuk disembuhkan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Dialah sang penyembuh, not me. Ayat yang ke-12. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Rema yang Peser dapat dari ayat ini adalah yang Tuhan inginkan adalah kita praktekkan firman-Nya, bukan teori. Yang Tuhan inginkan, yang Peser dapat remanya adalah firman Tuhan ini, saudara-saudara, yang kita sudah dengar, kita pergi lakukan. Bukan hanya sekedar ilmu,
Tapi bagaimana yang kita dengar, kita pelajari dari firman Tuhan menjadi kehidupan kita yang diubahkan, sehingga banyak orang-orang yang datang dan mengenal Yesus Sang Penyembuh, Yesus Sang Pengampun dosa, Yesus Sang Pelepas, Yesus yang menerima orang berdosa untuk diampuni. Bagaimana dengan keluarga Bapak Ibu sekalian? Pasti ada dosa. Bagaimana dengan pribadi Bapak Ibu sekalian? Pasti ada rahasia. Pasti ada kelemahan. Apakah kekristenan mengajarkan supaya setiap orang berdosa menunggu untuk dihakimi? Tidak. Kekristenan mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus di kayu salib mati untuk pengampunan dosa, maka mereka menerima pengampunan dosa. Tuhan Yesus mati satu kali untuk pengampunan dosa manusia. Siapa di antara kita tidak punya dosa dan pelanggaran? Silakan angkat tangan. Saya tidak berani. Tapi siapa yang sadar bahwa setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap detakan jantung, setiap aliran darahnya, dia butuhkan Yesus yang baik? Saya angkat tangan tinggi-tinggi. Karena saya tahu, di setiap nafas hidup saya, tidak ada yang saya bisa banggakan selain bergantung, berharap, berserah, percaya kepada Engkau, firman-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, yang ku kehendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Hati yang datang kepada Yesus itu lebih daripada nilai persembahan. Misalnya contoh gini, hal-hal yang biasa kita dengar ilustrasi. Ayo, papa, mama, yuk ke gereja. Lalu papa atau mama bilang gini, karena mungkin di antara mereka ada yang sibuk, mereka berkata gini, saya enggak ke gereja, tapi saya titip saja persembahan, titip ke pastornya, ke pendetanya, doakan saja. Tahukah Bapak Ibu, ini hal terjadi banyak. Tapi kiranya Rema ini mau memanggil kita, mengundang kita. Yang lebih utama, kita datang kepada Tuhan. Hati yang datang kepada Kristus bukanlah persembahan kita. Karena yang utama di hadapan Tuhan, yang menjadi persembahan yang harum di ukupan di mezbah Tuhan adalah hidup kita ini loh yang jadi persembahan. Bukan prioritas, bukan dompet, prioritas bukan uang, bukan rupiah, bukan dolar, tapi hatimu ini loh, hati yang datang kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan, ini yang utama. Nah, setan berusaha untuk menghalangi hati manusia datang kepada Tuhan dengan berbagai macam tuduhan yang sepertinya asli tapi palsu. Maksudnya apa? Kamu tidak layak, kamu berdosa, kamu hancur, kamu hina dina, amsyon dah kamu. Tidak. Tuhan datang bukan mencari orang benar. Dengarkan ini. Wow, ketika ini di-share dan banyak orang berdosa mendengar, banyak orang berdosa dipulihkan. Tuhan Yesusku datang ke dalam dunia bukan mencari orang benar, bukan mencari orang kudus, bukan mencari orang hebat, bukan mencari orang pintar. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini mencari orang berdosa. Untuk apa? Untuk dihakimi? No. Yohanes 3:17 berkata, Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan orang berdosa. Ayo, saya mau tanya closingnya ini. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian sadar kita orang berdosa tadinya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya juga. Berarti setiap tangan terangkat ini, semua membutuhkan Tuhan Yesus. Dalam Yesus ada pengampunan dosa. Dalam Yesus ada hidup yang baru. Dalam Yesus ada kesembuhan. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Setiap hati kami tersapa oleh firman Tuhan yang datang menyapa kami dengan kasih-Mu yang lemah lembut. Setiap hati dipulihkan. Setiap kami
diperbaharui. Setiap kami tidak ragu-ragu lagi untuk menyerahkan hati kami kepada Tuhan Yesus. Kami sadar kami orang berdosa. Kami sadar kami banyak melakukan kesalahan. Kami sadar hidup kami jauh dari sempurna. Firman-Mu datang Tuhan, ingatkan kami. Seperti Matius, dijauhi oleh orang, tidak disukai oleh orang, tapi Engkau tetap mengasihi Matius. Mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian alami, engkau dijauhi oleh orang, engkau sendiri, engkau masih dicampakkan. Tuhan Yesusku baik. Dia mengasihi saudara-saudara, dan Dia mau datang dalam hidup kita untuk membawa pemulihannya, membawa hidup yang baru, membawa kesembuhan, membawa pengampunan dosa. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian, wah ini kayak altar call nih, yang mau memberikan hidupnya, hatinya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Kalau ini ada ribuan orang angkat tangan, rasanya ini khotbah yang sangat sederhana, tapi bisa mengubahkan hati. Tuhan terima kasih. Sekalipun apa yang disampaikan sangat sederhana menurut orang-orang yang pintar, tapi saya percaya firman ini menyapa dengan lembut pemirsa yang terkasih. Wah, ada ribuan orang angkat tangan. Dan kami bersyukur buat khotbah yang sangat sederhana itu, Tuhan. Tapi dalamnya ada kasih yang menyapa hati kami, menyapa, memanggil, menyenangkan. Tuhan terima kasih. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Tuhan, kami angkat tangan kami. Engkau mencari kami Tuhan, dan temui kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami meresponi kasih-Mu Tuhan. Setiap tangan-tangan saat ini, Engkau merasakan kasih Tuhan saat ini. Seperti peser ini mengalami hadirat Tuhan, kasih-Nya. Bapak Ibu juga mengalami kasih yang sama. Tuhan omnipresent, Dia maha hadir. Terima kasih Tuhan, firman-Mu dan lawatan-Mu menguatkan kami, mengubah kami, mengampuni kami, menyembuhkan kami. Tuhan, hari-hari hidup kami ini, kami berikan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, aliran kesembuhan mengalir di tubuh setiap kami. Aliran damai sejahtera mengalir di setiap hati. Bahkan sejauh di mana suara doa itu terdengar, ada hadirat-Mu Tuhan yang membawa pemulihan. Orang-orang berdosa, firman Tuhan datang membawa kabar baik. Dalam nama Yesus, dosamu diampuni. Dalam nama Yesus, hidupmu diubahkan menjadi serupa dengan firman-Nya. Dalam nama Yesus, sakit penyakit, Yesus datang mencari orang sakit, bukan untuk dihakimi, bukan untuk dikasih obat, tetapi diberi kesembuhan. In Jesus name, kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa buat setiap keluarga dan rumah tangga, Engkau ada dalam kasih, dalam berkat, dan dalam anugerah Tuhan. Keluargamu semuanya dipulihkan. Keluargamu semua baik-baik saja. Karena firman Tuhan berkata, Dia membawa kita hari esok yang penuh dengan harapan. In Jesus name, kami aminkan buat firman Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan sapaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus menyertai setiap kita selama-lamanya. Shalom semuanya, dadah, selamat masuk hari yang baru. Bless you all. Shalom.